putusan muktamar ini menyatakan perlu adanya kalender Islam global yang menjadi pedoman umat Islam. Secara singkat-singkat saja. Sebelumnya perlu saya sampaikan dulu, kalender Islam global itu ada dua. Yang pertama kalender Islam global tunggal, dan yang kedua kalender Islam global zonal. Kalender global Islam tunggal itu adalah kalender Islam yang berprinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, kalender Islam global zonal. Kalender Islam global zonal ini adalah kalender Islam yang membagi dunia dalam zona-zona tertentu. Umumnya dua. Jadi ada zona barat, ada zona timur, yang pada zona-zona itu berlaku jadwal tanggal yang berbeda. Zona barat mungkin lebih dahulu dari zona timur tertinggal. Zona barat itu benua Amerika, zona timur itu 4 benua lainnya. Nah, kalender global zonal ini ditolak dalam konferensi penyatuan kalender Islam di Turki tahun 2016 yang diterima secara mayoritas mutlak melalui voting adalah kalender Islam global tunggal, yaitu kalender dengan prinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Secara singkat, bagaimana peluang untuk menerapkannya? Ada peluang. Satu, sudah ada keputusan internasional tentang penyatuan kalender Islam tahun 2016 di Istanbul, Turki. Sebetulnya keputusan-keputusan internasional ini sudah banyak sekali, tapi yang terakhir adalah tahun 2016 di Turki. Kemudian sudah ada bentuk kalender yang konkret. Jadi kalendernya itu sudah ada, tinggal menerapkan saja kalau kita memang sungguh-sungguh ingin menerapkannya. Kemudian sudah ada negara yang melaksanakannya, yaitu Turki sendiri. Karena kalender itu diputuskan di negeri itu, maka mau tidak mau dia harus melaksanakan. Tantangannya apa? Tantangannya banyak, seperti akan tampak dalam uraian selanjutnya. Secara singkat lagi, mengapa diperlukan kalender Islam global tunggal itu? Nah, jawabannya tadi sudah disinggung oleh moderator Mas Rohmadi. Karena ada satu macam ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya di berbagai tempat di muka bumi, tetapi waktunya terkait dengan kejadian peristiwa di tempat lain yang mungkin jauh. Apa itu ibadah yang seperti itu? Ibadah yang dilakukan di mana-mana, tapi tempatnya terkait dengan peristiwa di tempat lain. Nah, itu adalah ibadah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dilaksanakan di Indonesia, di Australia, di Malaysia, itu ya, di Jepang, di Amerika, itu mungkin di Eropa. Tapi waktunya kapan? Terkait dengan peristiwa di tempat lain, yaitu di Mekah, di Padang Arafah. Apa peristiwanya? Ialah jamaah haji melakukan wukuf di Arafah itu. Nah, jadi oleh karena itu tanggal 9 Zulhijjah di berbagai tempat di mana dilakukan puasa sunat Arafah itu harus jatuh sama dengan tanggal 9 Zulhijjah di Mekah, tempat dilakukannya wukuf dalam rangkaian ibadah haji. Inilah salah satu alasan mengapa diperlukan. Kalau tidak kita satukan, nah nanti kita ini seperti di Indonesia, ada kemungkinan, tapi baru kemungkinan. Nanti besok hari Arafahnya itu jatuh berbeda. Gitu. Di Mekah dengan tanggal 9 di tempat lain. Itu. Lalu bagaimana orang yang ingin melaksanakan puasa Arafah itu? Karena di Indonesia misalnya mungkin, ini baru kemungkinan ya, belum pasti.
mungkin baru tanggal 8 di Arafah Mekah itu sudah tanggal 9 itu. Nah, kalau kita nunggu tanggal 9 di Arafah sudah tanggal 10. Jadi tidak puasa Arafah lagi, tapi puasa Idul Adha jadinya. Karena di Mekah sudah tanggal 10. Inilah problem. Yang kedua juga untuk penyatuan semua hari ibadah lainnya. Kemudian ya karena dituntut oleh maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu menyatakan bahwa wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Inilah umat yang satu. Nah, berarti kalendernya juga harus satu. Risalah Islam itu risalah universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada lagi linnasi jami'an. Yang kesemua itu menunjukkan bahwa kalender yang menyapa seluruh umat itu haruslah kalender yang satu. Kemudian ada faktor globalisasi. Kalau dulu di zaman Islam yang awal, kapan orang hari raya di Madinah tidak diketahui oleh orang Mekah. Taunya mungkin sebulan sesudah itu ketika ada orang dari Madinah datang ke Mekah nanya, kalian dulu Idul Adha-nya kapan, Idul Fitrinya kapan, puasanya kapan. Lalu dijawab, baru saat itu ketahuan. Kalau sekarang sebelum terjadi saja sudah bakal ketahuan itu. Nah, jadi tidak ada lagi yang tidak diketahui. Segala peristiwa di seluruh muka bumi diketahui pada detik di mana peristiwa itu terjadi. Jadi nggak mungkin lagi kita menggunakan tanggal yang berbeda-beda itu. Ya, jadi itulah alasan mengapa diperlukan. Yang lebih tegas lagi hadis Nabi mengatakan bahwa al-fitru yauma tuftirun, Idul Fitri itu adalah hari semua kamu beridul fitri. Nah, jadi itu. Awalnya as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Puasa Idul Fitri, Idul Adha itu adalah pada hari di mana kamu semua berpuasa, beridul fitri, beridul adha. Berarti Idul Fitri, Idul Adha itu di seluruh tempat karena katanya di situ jamak. Tuftirun, nah, itu jamak. Tudahun, tasumun itu jamak. Berarti kamu semua. Jadi kamu semua di seluruh dunia beridul fitri pada hari yang sama. Seperti halnya kita sholat Jumat pada hari yang sama. Nah, itulah mengapa diperlukan. Nah, ini kita lihat Zulhijjah 1443 itu ijtima' akhir Zulkaidah itu tanggal 29 Juni pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi bulan di Yogyakarta itu 1 derajat lebih, hampir 2 derajat. Di Banda Aceh 3 derajat, elongasinya 5 itu. Nah, ini kalau menerapkan kaedah baru Kementerian Agama, ini di Banda Aceh ini belum memenuhi syarat nih, karena elongasinya baru 5. Padahal dalam ketentuan baru Kemenak itu adalah 6,4 itu. Ya, 6 derajat, 4 itu. Nah, jadi di sini ada peluang, ada kemungkinan, ya wallahu a'lam nanti, ada perbedaan itu. Lalu 1 Zulhijjah, kalau menurut kalender internasional dan kalender Muhammadiyah itu hari Kamis 30 Juni itu. 9 Zulhijjah hari Jumat tanggal 8 Juli ya. Nah, kemudian Idul Adha tanggal 9 Juli itu. Jadi di Mekah sudah teru'yat. Ini yang biru ini bisa teru'yat dengan teropong. Inilah kawasan dunia yang bisa diperkirakan bisa meru'yat hilal Zulhijjah pada hari Rabu 29 Juni. Yang merah ini bisa melihat dengan mata telanjang tapi sukar. Yang hijau ini bisa melihat dengan mata telanjang dengan mudah. Di Indonesia ini sudah wujudul hilal. Yang putih ini sudah wujudul hilal.
Sedangkan yang coklat ini, yang coklat itu bulan masih di bawah ufuk itu. Nah, itulah kondisinya. Jadi nanti di Arab Saudi sudah akan terlihat, di Indonesia ya belum tentu walaupun sudah di atas ufuk itu. Kalau terlihat ya bisa sama hari Arafahnya, tapi kalau tidak terlihat maka hari Arafahnya akan jatuh berbeda itu. Nah, ini apa namanya bentuk-bentuk gambarnya. Ini gambar Zulhijjah, bermacam-macam Zulhijjah nanti di mana akan berbeda.